Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Wahyudi. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan pada mata kuliah dakwah multimedia. Yang pertama soalnya itu adalah hukum berdakwah. Hukum berdakwah, sebagian ulama mengatakan fardu kifayah itu karena alasannya itu mengartikan pada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Kata minkum itu yang menjadi dasar ulama mengatakan bahwa hukum berdakwah itu adalah fardu kifayah. Karena minkum, jika ada sebagian ulama yang sudah menyampaikan atau jika ada sebuah ustaz yang menyampaikan kebaikan, maka semuanya itu yang menjadi wajib sudah hilang kewajibannya untuk menyampaikan dakwah. Itu menjadi fardu kifayah. Yang selanjutnya adalah fardu ain. Ada ulama mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa fardu ain karena Rasulullah SAW mengatakan, hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa balighu anni walau ayah. Jika seseorang melihat sebuah keburukan, maka wajib seseorang itu menyampaikan kebaikan untuk melawan keburukan tersebut. Dalam artian kata bahwa menyampaikan kebaikan itu dengan baik tanpa melalui sebuah unsur kekerasan. Yang selanjutnya adalah bentuk dakwah dalam surah An-Nahl. Yang pertama itu adalah bil hikmah. Jadi kita menyampaikan sebuah dakwah itu tanpa ada memaksa seseorang, tanpa menyakiti seseorang tersebut. Misalnya, jika saya berdakwah ke suatu tempat, maka isi pesan atau cara saya berdakwah kepada seseorang tersebut adalah sama sekali tidak ada unsur paksaan, sama sekali tidak ada unsur untuk menyakiti mad'uh tersebut, tanpa menyakiti yang menjadi objek dakwah kita tersebut. Yang selanjutnya adalah wal mau'izah hasanah, yaitu berdakwah dengan kebaikan. Yakni berdakwah memberikan nasihat yang baik, kepada mad'uh kita, memberikan nasihat baik kepada objek dakwah kita, yaitu bertingkah laku yang baik, bertutur lisan yang baik, atau dakwah ini biasa orang kategorikan sebagai dakwah bil hal. Berbuat dengan baik, memberikan nasihat, memperlihatkan nasihat kepada yang menjadi objek dakwah kita. Yang selanjutnya adalah wajadilhum billati ahsan, yaitu ada berdebat dengan yang menjadi objek dakwah kita. Kita melihat sebuah keburukan, maka kita berdebat atau kita berdialog dengan yang baik tanpa ada unsur kekerasan di dalamnya. Yang ketiga adalah unsur dakwah. Yang pertama unsurnya itu ada dai. Dai ini atau juru dakwah ini adalah orang yang menyampaikan dakwah kepada mad'u, orang yang menyampaikan pesan dakwah kepada objek dakwanya, siapa yang dia dakwahi. Yang selanjutnya adalah materi dakwah, pesan dakwah. Pesan ini biasa dijelaskan ketika seseorang berdakwah, pesannya itu apa, isi pesan yang ingin disampaikan, itu unsur dakwah. Yang selanjutnya adalah penerima dakwah, audiens, yang menjadi sebuah yang atau biasa dikategorikan yang lain adalah mad'u. Penerima dakwah ini adalah ketika kita berdakwah menyampaikan pesan, apa yang menjadi sasaran, siapa yang menjadi sasaran penerima dakwah kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah media dakwah. Media dakwah ini adalah menyangkut saluran atau dakwah kita itu apakah melalui dengan tulisan atau lisan atau audio atau bahkan cuma gambar saja. Kategori ini, unsur dakwah ini, media dakwah ini menyangkut masalah melalui apa media pesan dakwah kita itu sampai ke objek kita. Yang terakhir ada efek dakwah. Ada seseorang yang sudah menyampaikan dakwah, materi dakwah sudah ada, penerima dakwah sudah ada, media apa untuk menyampaikan dakwah itu. Yang terakhir adalah efek apa yang akan ditimbulkan ketika seseorang berdakwah kepada yang menjadi objek dakwahnya tersebut. Itu. Yang keempat, sistem paradigma dakwah multimedia. Jadi sistem paradigma dakwah multimedia ini sangat baik, karena
sistem paradigma dakwah multimedia itu menyesuaikan keadaan yang sekarang ini, yang menjadi sebuah melihat keadaan bahwa dunia semakin modern, maka dakwah multimedia menjadi sebuah hal yang baru, muncul hal yang baru. Itu mendakwakan dengan dengan unsur-unsur multimedia, berdakwah dengan media sosial yang mempunyai gambar yang semenarik mungkin, memberikan dakwah dengan audiovisual yang sangat baik, memberikan dakwah dengan mengikuti alur yang di zaman generasi Z ini semakin modern, yang menjadi itu adalah sistem paradigma yang sangat baik di sekarang ini sebagai sistem paradigma dakwah multimedia. Dan yang terakhir adalah strategi dakwah. Salah satu permasalahan dakwah di media sosial kemudian uraikan langkah. Jadi ketika kita melaksanakan strategi dakwah, contohnya saya melihat sebuah keburukan, saya melihat sebuah dakwah yang mungkin agak keras, cara menyampaikan pesan dakwah di media sosial itu agak keras, maka salah satu langkah untuk mencari solusi pemecahan melawan dakwah tersebut adalah saya juga membuat konten. Tapi dalam tanda kutip, konten yang saya buat itu tidak sama sekali melawan secara keras bahwa orang tersebut menyampaikan dakwah itu salah. Saya tidak mengatakan tersebut. Tapi saya berusaha menyampaikan pesan dakwah saya itu untuk melawan secara lembut dari apa yang disampaikan orang tersebut. Karena di media sosial sekarang, jika ada orang mengatakan bahwa maraknya saling mengkafirkan atau maraknya saling menyalahkan sesama Islam, bahkan sesama penganutnya sendiri, maka sebagai langkah-langkah solusi pemecahannya adalah kita juga membuat konten, melawan konten tersebut, tapi dalam tanda kutip melawan itu tidak saling menyalahkan. Kita tidak mengatakan bahwa dia salah juga, tetapi kita memberikan pendapat lain bahwa ada ulama mengatakan seperti ini. Itu. Jadi mungkin itu saja yang saya jawab dari pertanyaan Bapak sebagai soal UTS dakwah multimedia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.